Oke semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang matriks kayak gitu ya. Materi ini akan saya berikan untuk pertemuan kali ini, dan nanti materi ini juga akan menjadi bahan untuk PTS kalian. Langsung aja ke pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kata kunci di sini adalah baris dan kolom. Itu untuk matriks dan bentuknya itu persegi ataupun persegi panjang. Kalimat kedua, banyaknya baris dikali banyak kolom dalam matriks disebut ordo matriks. Dua hal yang harus kalian pahami tentang matriks dan ordo matriks. Ordo itu perkalian banyaknya baris dan kolom. Penamaan suatu matriks bisa menggunakan huruf kapital. Jadi misalnya matriks A itu berapa, nanti ada kurungnya gitu. Nah ini huruf kapital, berarti matriks A itu terdiri atas elemen-elemen matriks. Ini yang dinamakan dengan elemen. Kayak A1.1 ini elemen. Nah, elemen baris pertama. Baris pertama itu yang mendatar ya, ini. Ini merupakan baris pertama dan baris kedua. Gitu. Sampai ke N, kayak gitu. Matriks tersebut terdiri atas M baris ya dan N kolom. Nih. Jadi, ini kan ada A11, A12, A1N. Nah, disingkatnya ini adalah MN yang terakhir A1MN. M ini atau yang depan ini merupakan barisnya. Dan yang N ini merupakan kolomnya. Jelas ya? Atau satu ini barisnya, satu ini kolomnya. Gitu. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Jelas ya? Nah, ini ada penjelasan lagi. A12 adalah elemen baris pertama. Ya, ini satu. Ini merupakan baris pertama dan kolom kedua yaitu yang belakang. Nah, jelas. Dipertegas itu elemen-elemen. Nah, A11, A12, A1N itu merupakan elemen penyusun baris pertama yaitu yang atas ini. Tadi sudah saya jelaskan A11 ini merupakan elemen. Nah, dipertegas lagi kalau A11 sampai A1N ini merupakan elemen penyusun baris pertama. Gitu. Elemen-elemen A13, A23, AM3 itu merupakan elemen penyusun kolom ketiga. Karena di sini yang berubah adalah barisnya. Sedangkan kolomnya tetap yaitu 3, 3, 3. Dan elemen AIJ adalah elemen baris ke I, ya, yang pertama itu baris pasti, dan yang kedua adalah kolom J. Berarti I-nya itu 1 sampai 3 dan sampai M, dan J-nya 1, 2, 3 sampai ke N. Cukup jelas ya untuk pengertian matriks, jadi ada matriks sama ordo matriks. Kalau ordo tadi banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Nanti saya akan kasih di sini. Nah, ini yang terakhir. Suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom disebut matriks berordo MN dan diberi notasi A, M, N kayak gitu. Nah, kita tentang ordo ya. Oke. Ordo matriks.
Yang pertama, ada matriks 1, 3, 4, 1. Matriks ini nanti saya lambangkan aja bawah. Ini ordonya berapa? Nah, tadi ordo matriks itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom. Barisnya ada berapa? Ada 1, ada 2. Sedangkan kolomnya ada berapa? Ada kolom pertama untuk yang ini 1, 3. Ada juga kolom yang kedua untuk 4, 1. Oh, kalau begitu ordo matriksnya adalah 2 kali 2. Jelas ya? Nah, sekarang yang contoh yang berbeda. Misalnya matriks A sama dengannya matriks A 1, 2, 3. Di sini 4, 1, 1. Nah, ordo matriks A berapa? Barisnya ada berapa? Baris ini bentar 1, 2, berarti 2 ini. Terus kolomnya ada 1, 2, 3, berarti 2 kali 3. Kayak gitu ya. Jelas ya untuk ordo matriks. Atau satu lagi misalnya yang ketiga B. Matriks B. Misalnya anggotanya yang banyak salah. Empat, 2, 1, 1. Nah, gini aja misalnya. Ini merupakan matriks ordo berapa kali berapa? Kita lihat barisnya. Barisnya pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti barisnya ada 4. Kolomnya cuma 1. Berarti 4 kali 1. Jelas ya untuk ordo matriks. Kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks khusus. Yang pertama ada matriks 0. Merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ini contohnya. Ada matriks A dengan elemen-elemennya bernilai 0 semua. Yang kedua, ada matriks bujur sangkar. Apa itu matriks bujur sangkar? Matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Jadi antara baris sama kolom jumlahnya sama. Misalnya barisnya yang pertama itu 2, kolomnya juga harus 2. Contohnya ini, matriks A, kolomnya berapa? Kolomnya ada 2, yaitu kolom pertama, kolom kedua. Barisnya ada berapa? Ada 2, yaitu baris pertama yang ini sama yang kedua yang ini. Jelas ya? Jadi kolom sama baris harus sama. Itu matriks bujur sangkar. Terus yang ke sini, ini juga ada kolomnya ada 1, 2, 3. Barisnya juga ada juga 1, 2, 3. Gitu. Jelas ya? Itu namanya matriks bujur sangkar. Yang ketiga, matriks diagonal. Merupakan matriks bujur sangkar yang semua elemen
di luar elemen diagonal utama bernilai 0. Apa itu diagonal utama? Ini diagonal utama itu yang merupakan ini dari kalau dikasih kotakan yang ini merupakan diagonal utama untuk matriks. Ini juga ini. Jadi kalau matriks diagonal itu selain ini harus 0. Jelas ya? Nah, itu matriks diagonal, cirinya kayak gitu. Berikutnya matriks skalar. Matriks diagonal yang elemennya pada diagonal utamanya bernilai sama. Masih ingat ya diagonal utama itu yang mana? Nah, ini kita lihat. Nah, 3 sama dengan 3 juga. Yang ini 2 sama 2 juga. Itu yang dinamakan dengan matriks skalar. Jadi, elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Matriks identitas itu merupakan matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Kalau tadi bernilai sama untuk salah kelas, kalau identitas bernilai 1. Ini ya, 1 sama 1. Ini juga 1 sama 1. Diagonal utama. Yang terakhir matriks segitiga atas dan bawah. Segitiga atas berarti itu berbentuk buju sangkar yang elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi kalau segitiga atas yang bawah itu bernilai 0. Bawah mana? Bawah diagonal utama. Kalau matriks segitiga bawah itu yang di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini yang atas akan membentuk sebuah segitiga. Ini yang atas karena bawahnya 0. Ini yang bawah. Karena yang atas 0. Itu beberapa jenis matriks khusus. Berikutnya mengenai kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriksnya yang bersesuaian. Nih lihat. Kalau dilihat, matriks A itu punya baris 2, yaitu baris pertama 3, 1, dan baris kedua 2 sama 3. Begitu juga dengan matriks B. Ordonya itu 2, untuk barisnya 3, 1, dan 2, 3. Untuk kolomnya juga sama. Ada 2 kolom untuk matriks A dan 2 kolom untuk matriks B. Jelas ya? Dan nilai elemennya bersesuaian. Jadi kalau yang A itu 3, yang B juga 3. Untuk kotaknya harus sama ya, kayak gitu. Contoh soal. Tentukan nilai A dan B harusnya itu jika matriks A sama dengan matriks B. Matriks A-nya bisa kita lihat dan matriks B-nya bisa kita lihat juga. Yang perlu kita perhatikan adalah letaknya. Nih, letak ini harus sama dengan letak ini. Nanti berikutnya letak ini nilainya harus sama dengan letak ini. Terus kasih warna yang berbeda. Nah, letak ini juga harus disesuaikan sama letak yang di sini. Dan yang terakhir, ini letak yang ini paling pojok sama dengan ini. Bisa kita lihat kan? Kalau letak ini angkanya 3, di sini juga 3. Di sini juga 3. Sama. Ini 1. Kanan juga 1. Nah, pertanyaannya kan nilai A sama nilai B. Bila kita buat persamaan yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu ada A plus 1 sama dengannya berapa? Yaitu di sini yang di B 3. Jadi A itu sama dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Jika 2 ini mewakili A,
Maka kita letakkan di sini 2 tambah 1 hasilnya 3. Apakah sudah sama? 3 sama dengan 3. Begitu ya. Yang B min 1 sama dengan berapa? Jadi kalau di sini biru warnanya atau letak di sini, kita juga sama dengan letak yang di sebelah kiri, yaitu 2. Nah, berarti B sama dengan 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Kalau B-nya 3 dimasukkan ke sini, 3 dikurangi 1 itu 2. Itu ya, untuk menentukan nilai A dan B-nya. Berikutnya, operasi matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks A dan matriks B dapat dijumlah atau dikurangkan jika kedua matriks berukuran sama. Ini kata kuncinya di sini. Punya ukuran sama, jadi baris sama kolomnya sama atau ordonya sama. Hasil penjumlahan adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan cara menjumlahkan, atau kalau pengurangan ya dengan cara mengurangi elemen-elemen yang seletak. Kayak tadi letaknya harus tahu. Oh, letak di matriks A ini nilainya, letak di matriks B nilainya ini harus tahu. Sifatnya, jika matriks A tambah B itu bisa berlaku B tambah A. Ataupun yang kedua, jika dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C itu juga berlaku. Contoh, ada matriks A dan B. Pertanyaannya apa? Kan A tambah B sama A dikurangi B. Kita jawab di sini. A tambah B. Matriks A-nya berapa? Ada 2, 1, 3. Yang kedua barisnya 2, 4, 1. Ditambah matriks B-nya 1, 2, 1, 3, 2, 3. Nah, perhatikan letaknya. Nah, 2 ditambah 1. Jelas ya? 2 ini loh, letak di depan sama di sini juga sama. Kasih warna apa enaknya? Biar memperjelas. Misalnya ini letaknya kan sama. Ini sama ini. Baris pertama, terus ini sama ini juga ya. Terus yang lain saya kasih warna yang lain. Misalnya ini biru sama yang ini. Terus yang bawah 4 sama 2. Yang berikutnya kasih warna merah. 3 sama 1, 1 sama 3. Oke, kita lanjutkan menyelesaikannya. 2 tambah 1 udah, berarti 1 tambah 2. Terus 3 tambah 1. Sesuaikan warna ya. Yang bawah 2 sama 3. 4 sama 2. 1 sama 3. Jangan lupa sama dengan, kita tambahkan saja. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Yang bawah 2 tambah 3, 5. 4 tambah 2, 6. Dan 1 tambah 3 itu 4. Bisa juga langsung gini. 2 tambah 1 tambahkan 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Kayak gitu bisa. Nggak usah pakai yang tengah juga nggak apa. Kita coba yang kedua nanti. Yang kedua itu A min B. A min B. Kita letakkan matriknya 2, 1, 3, 2, 4,
1 dikurangi 1, 2, 1, 3, 2, 3. Sama dengannya. Langsung aja bisa. 2 dikurangi 1, pasti 1. Langsung aja. 1 dikurangi 2, itu min 1. 3 dikurangi 1 itu 2. Yang bawah 2 dikurangi 3 itu min 1. 4 dikurangi 2 itu 2. 1 dikurangi 3 itu min. Lebih cepat. Nah, itu bisa. Itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang berikutnya operasi perkalian. Perkalian skalar dengan matriks. Jika skalar dikalikan dengan matriks, maka akan diperoleh sebuah matriks yang elemen-elemennya merupakan perkalian skalar tersebut dengan elemen matriks. Sifatnya K dikali A sama dengan A dikali K. Kalau K dalam kurung atau K dikali A plus B, maka jadinya K dikali A ditambah K dikali B. Yang berikutnya, K dikali A min B sama dengan K dikali A dikurangi K dikali B. Contoh, diketahui matriks A 3, 5, 4, 2, 2, 2. Tentukan nilai 3A atau 3 kali A. Kita jawab di sini. 3A. Berarti 3 dikalikan matriks A. 2, 5, 2 sih 3, 5, 4. Yang bawah 2, 2, 2. Nah, kita langsung kalikan juga bisa, ataupun dari sedikit juga bisa. Kita kalikan semua dengan 3 yang di dalam. 3 kali 3, tidak seperti ini ya. Ini 3 kali 5. Ini 3 kali 4. Nanti bisa langsung nggak apa-apa. Yang bawah 3 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 2. Jadinya 9, 15, 12, yang bawah 6, 6, 6. Sudah selesai kayak gitu. Bisa langsung ya, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 15, 3 kali 4, 12. Itu yang atas, dan yang bawah tinggal kita kalikan dengan 3 semua. 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, itu 6. Gitu. Sangat mudah ya. Nah, yang berikutnya masih dalam perkalian. Perkalian dua matriks. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B atau A dikali B jika kolom A dan B sama. Jadi, untuk operasi matriks, perkalian dua matriks itu banyak kolom A itu sama dengan baris kolom B. Jadi kalau enggak sama, maka tidak bisa terjadi perkalian dua matriks kayak gitu ya. Sifatnya A kali B tidak sama dengan B kali A. Dan yang berikutnya A kali B dalam kurung itu ya, kali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Gitu. Contoh soal. Diketahui A, matriks A ya, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, matriks B-nya 3, 5, 4, 2, 2, 2. Tentukan nilai A kali B. Coba kita kerjakan. Saya akan coba jelaskan ini sedetail mungkin. Karena ini agak ribet. Satu, dua, dua, satu. Dikali atau titik biasanya
3, 5, 4, 2, 2, 2. Kita lihat dulu kolom yang pertama, kolom A itu harus sama dengan baris B. Kolom A nya ada berapa yang pertama? Ada 2 ya. Kolom pertama itu isinya 1 sama 2. Ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Sedangkan baris B harus sama ya, baris yang pertama ini, baris yang kedua ini. Sudah sama ya, berarti itu bisa kita kerjakan. Kalau nggak sama, nggak usah dikerjakan. Caranya, kita lihat baris ini. Ya, barisnya itu baris pertama, 1 sama 2. Kita kalikan dengan kolom yang pertama dari B. Nih. Baris pertamanya ada 1 dan 2, kolom pertamanya 3 dan 2. Cara mengajarkan gini, 1, kita kalikan dengan 3. Ditambah 2, kita kalikan dengan yang bawah sini. Nah, jelas ya. 1 kali 3 ditambah 2 kali 2. 1 kali 3 tambah 2 kali 2. Itu yang pertama. Yang kedua, sama, kita tetap menggunakan baris yang pertama dulu sampai kolomnya selesai. Sekarang kita masukkan ke kolom kedua, 1 kalikan sama yang 5 di sini. Dan yang ini kita kalikan dengan yang bawahnya. Nah, berarti ada 1 kali 5 ditambah 2 kali 2. Tolong dipahami serius ya yang ini. Sekarang warna hijau. Sekarang masih baris yang pertama. Kita selesaikan sampai kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir itu 4. Dan yang ini kita selesaikan sampai. Oke, jadinya 1 kali 4 tambah 2 kali 2. Nah. Oke, jelas ya. Sekarang gantian, sudah selesai ya, kolom baris pertama sama semua kolom sudah selesai. Sekarang baris kedua. Nah, baris keduanya ini sekarang. Kita lihat mana ya? Baris kedua. Ini 2 menuju ke 3 sini. Yang kedua ya. Nah, sekarang yang bawah ini menuju yang sini. Nah, baris sama kolom. Jadi 2 kali 3 ditambah 1 dikali 2. Tetap menggunakan baris yang kedua dengan kolom yang kedua warnanya bebas merah. Berarti dari 2 tetap kita masukkan ke kolom yang kedua. Oke. Masukkan ke sini. Nah, terus yang 1 kita juga masukkan ke bawah. Nah, berarti ada 2 dikali 5 ditambah 1 dikali sama 2. Dan yang terakhir yang warna hijau, baris kedua dengan kolom terakhir. 2 tambahkan aja di sini masuk ke 4. Nah, yang 1 masuk ke 2. Jadi 2 kali 4 tambah 1 kali 2. Begitu ya caranya. Ini materi matriks yang agak ribet, tapi kalau sudah terbiasa pasti akan mudah. Kita selesaikan.
3 tambah 4 langsung ya. Ini 5 tambah 4. Yang ini 4 tambah 4. Yang bawah 2 kali 3 itu 6 tambah 2. 5 kali 2 itu 10 ditambah 2. 8 tambah, tinggal dikalikan sama ditambah ya, ya. Yang terakhir kita tinggal tambahkan aja. 7, 9, 8, yang ini 8, 12, 10. Sudah selesai. Kuncinya baris pertama dikalikan sama kolom pertama. Baris pertama dikalikan sama kolom kedua. Baris pertama dikalikan sama kolom ketiga. Itu untuk mengisi yang paling atas. Baris pertama yang paling atas. Jadi, sudah saya jelaskan ya, ini nanti coba diputar lagi. Ini sama ini, terus yang satunya sama bawah. Yang terakhir, transpose matrik. Ini yang paling gampang. Transpose matrik ini dari suatu matrik merupakan perubah atau ubah baris jadi kolom atau kolom jadi baris. Itu bisa dilambangkan atau dinotasikan dengan A pangkat T kecil atau A pangkat T besar boleh. Contoh ini, diketahui matriks A 354 dan 222. Tentukan nilai A transpose. Jadi yang awalnya ini baris 354, kita jadikan kolom dulu yuk. Jadi kita sama dengan sini aja. Kita jadikan kolom. Jadi turun ke bawah. 3, 5, 4. Nah, baris kedua kita jadikan kolom juga. Ada 2, 2 sama 2. Maka terbentuklah transpose matrik dari A. Sudah, yang pertama sangat gampang sekali ya. Transpose itu cuma merubah kolom jadi baris atau baris jadi kolom sama aja. Nah, sekarang yang B, yang maksudnya agak besar, kita sama dengan dulu. Nah, baris yang pertama itu ada 5, 4, 2. Kita buat jadi kolom. 5, 4, sama 2. Baris yang kedua itu ada 2, 1, 3. Kita jadikan kolom. 2, 1, 3. Dan baris yang ketiga ada 3, 5, 1. Kita jadikan 3, 5. Sudah ya? Itu cara merubah atau mentranspose matrik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan dipahami dan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless you.